Oke, balik lagi di podcast Secangkir Kopi bareng gua Raffi dan teman gua masih dengan Dava. Ya nggak bosan-bosan, enggak sih. Baru kali ini kita gabung lagi ya di karena kemarin lagi vakum karena banyak acara. Oke, so kita akan bahas mengenai topik yang menarik, yaitu mengenai topik diri kita sendiri, yaitu manusia. Nah, ada hal yang kita kulik terkait manusia, ya terkait diri kita sendiri. Sebenarnya manusia itu adalah makhluk yang lemah. Tapi mengapa banyak yang bilang atau misalkan statement yang diucap sang pencipta kita juga, kita ngomongin seluk-beluk manusia terlebih dahulu. Manusia itu dibilang sempurna. Kenapa demikian ya? Sedangkan manusia itu banyak kelemahannya. Dia memiliki satu nyawa, kalau tergores sedikit berdarah, kalau jatuh terluka, dan lain sebagainya. Nah, menurut pandangan itu sendiri, kenapa manusia disebut sebagai makhluk yang sempurna? Secara sedikit yang lo tahu tentang terkait manusia. Secara apa manusia makhluk sempurna? Ya, Wah, dan sebenarnya lemah. kalau menurut saya, Mas ya, kenapa manusia disebut makhluk sempurna? Ya, Kalau pandangan saya itu dalam agama memang manusia diciptakan sebagai makhluk yang sempurna, gitu. Yang kedua, kalau kita bandingin dengan makhluk-makhluk lain, kita ya, berada di paling atas, gitu. ya, Apa ya, derajatnya mungkin ya. Kita punya bahasa, kita punya budaya, kita punya pemikiran, gitu kan. Beda dengan makhluk-makhluk lain yang seperti hewan misalkan, gitu tuh, yang mungkin sama-sama makhluk, cuman ada beberapa perbedaan, yaitu ada yang tidak bisa apa ngobrol kan, ya, maksudnya tidak bisa komunikasi gitu dengan bahasa gitu, mungkin menggunakan suara-suara hewan gitu. Pemikiran juga sangat jauh dari manusia gitu kan. Kita adalah makhluk yang bisa dibilang paling pinter di dunia ini. Mereka tidak punya budaya seperti kita gitu kan. Tidak ada apa ya, tidak ada struktur sosial gitu, ya kan, tidak ada struktur ekonomi dan lain sebagainya. Itulah mengapa manusia disebut makhluk yang sempurna, namun banyak kekurangannya. Nah, ini yang paling ya, menarik gitu. kekurangan. Jadi sebenarnya itu ya, kalau kita secara logical ya, nggak Iya, mengenai terkait masalah agama. Eh, Terlepas dari hal itulah, iya, sesuatu agama dan lain sebagainya secara logikal. Oke, manusia sempurna, but banyak banget uh, manusia yang saat ini kelakuannya uh, ya bisa dibilang layaknya seekor binatang, betul, betul, betul. ya kan? Hal-hal yang manusia lakukan uh, merusak antara hubungan manusia satu dengan manusia yang lainnya atau kelompoknya dengan kelompok yang lainnya, ya kan? Iya, Begitupun dengan binatang, walaupun seperti harimau, harimau memiliki kerajaannya masing-masing, ya kan, punya koloninya masing-masing, yang kuat, yang berkuasa. Begitupun saat ini manusia berkuasa dengan kekuatannya yang dibuat dengan kelompok-kelompok itu sendiri. Nah, kita membahas terkait manusia itu lemah. Kenapa manusia bisa lemah secara physically atau secara pemikiran dari itu sendiri? Coba bagikan. Baik. nah, kenapa manusia bisa disebut makhluk yang sempurna tapi lemah? Itu saya akan ngambil apa ya, beberapa
kata dari sebuah artikel. Ini ditulis oleh sastrawan. Manusia diciptakan oleh Allah dalam kondisi yang sangat lemah. Nah, bisa dilihat contohnya di sini, ketika bayi ia tidak bisa mandiri sebagaimana makhluk lain. Ketika manusia dilahirkan, ia harus dilayani segala kebutuhannya, bahkan sekedar untuk membersihkan kotorannya sendiri gitu. Hal ini berbeda dengan makhluk lain, kayak misalkan ayam gitu kan. Binatang ini ketika udah keluar dari cangkang telur ya, langsung bisa berjalan, langsung bisa cari makan sendiri gitu. Binatang lain pun sama gitu. Yang berbeda manusia secara fisik tidak memiliki alat pertahanan khusus. Kalau binatang lain memilikinya. Sepertinya kayak harimau tadi yang disebut Mas Rauf. Harimau kan punya taringnya ya kan, ayam punya cakar dan paruhnya dan seterusnya gitu. Nah, kalau manusia tidak ada yang seperti itu gitu. Jadi membukti bahwa manusia itu butuh orang lain untuk uh, untuk bimbingan gitu kan, untuk arahan dan lain-lain gitu. Itu sebabnya ketergantungan manusia itu bukan hanya ketika bayi saja, tapi sampai kita udah tua pun masih butuh orang lain gitu. Kita adalah makhluk yang sosial gitu, saling membutuhkan. Nggak mungkin kita bisa hidup sendiri. Itu salah satu contoh mengapa manusia bisa dibilang makhluk yang lemah gitu. Ya, sepakat. Manusia adalah makhluk yang lemah, yang diciptakan sempurna. Tapi ya balik lagi ya, karena kesempurnaan manusia yang dianggap oleh agama kita, Islam, gitu ya. Memang betul dari kelemahan itu sendiri manusia selalu belajar. Karena ya dalam Al-Quran juga kan manusia itu suruh ikhrok membaca, gitu ya. Baca apa yang terjadi, situasi dan kondisi dan sebagainya. Karena pada dasarnya kalau misalnya kita ikut ke belakang, mungkin manusia diciptakan ketika diturunkan Nabi Adam, ya kan? Nabi Adam diturunkan di bumi itu tanpa ada sehelai yang menempel, ya baju dan sebagainya nggak ada gitu ya kan? Sehingga itulah kelemahan manusia gitu ya, dipisahkan, kemudian nggak bisa hidup sendiri, dan kemudian tidak memiliki imunitas kalau misalkan memang tidak menggunakan pakaian dan sebagainya. Dan akhirnya manusia memiliki akal pikiran yang bisa mereka buat untuk menjaga diri mereka gitu. Yang akhirnya mereka menciptakan baju. Nah, kemudian ya sampai modern ini mereka ciptakan semua alat-alat untuk menunjang kekurangan mereka, ya kan? Kayak misalkan Betul. gua sama lu yang saat ini berjauhan tapi bisa berkomunikasi, itulah kekurangan yang diciptakan sebuah teknologi untuk menyelesaikan kekurangan itu sendiri atau kelemahan itu sendiri, gitu ya. Sehingga bisa dibilang bahwa memang manusia ini adalah makhluk yang sempurna karena atas dasar hal-hal seperti itu. Ya. Secara logikal juga seperti itu ya. Kita bisa belajar survive untuk hidup ya, walaupun di akhirnya manusia akan merusak bumi itu sendiri dengan pola pikir dan cara hidupnya. Karena Iya. ya balik lagi, dari balik kesempurnaan itu banyak kekurangan yang diciptakan oleh manusia, walaupun memang sempurna gitu ya, tapi ya akhirnya ya salah satunya adalah sifat binatangnya masih ada. Sifat binatangnya mungkin ke depannya akan selalu ada, seperti banyak kasus saat ini ya, Betul. akan kemudian mafia dan sebagainya. Itu adalah salah satu contoh manusia yang memiliki sifat yang tidak manusiawi atau bisa dibilang kebinatangannya muncul. Itu yang menariknya. Makanya kenapa Tuhan menciptakan manusia sedangkan gini ya, makhluk lain diciptakan satu tujuan. Anggaplah seperti malaikat dan iblis.
tujuannya kalau malaikat kan tahu ya, tujuannya udah dikasih aplikasi bahwa lo harus patuh kepada pencipta dan kepada Adam atau misalkan manusia, mereka akan patuh. Nah, kalau misalkan iblis, ya kan mereka akan terus memberontak itu aja terus tanpa disetting, tanpa mengikuti apa keinginan Tuhannya atau penciptanya dan tanpa mengikuti keinginan manusianya. Justru iblislah yang melakukan itu. Dan yang terakhir adalah makhluk ya manusia diciptakan memiliki tujuan, ada dua tujuan yang diciptakan ya, kalau gua mikirnya ya diciptakan oleh pencipta. Ya, dua tujuan itu adalah tujuan akhirnya surga atau neraka. Itu kan tujuan yang diciptakan oleh Tuhan, ya kan? Jadi terserah lu mau jadi manusia, tujuan lu aja di sini jadi manusia yang buruk atau manusia yang baik, ya kan? And the end-nya adalah manusia diciptakan memiliki dua tujuan. Tujuannya adalah surga atau neraka, baik buruk, kuat dan lain sebagainya. Itu yang diciptakan oleh sang pencipta terhadap manusia. Makanya jadi bilang manusia juga adalah manusia makhluk yang bisa memberontak dirinya sendiri. Iya nggak? Ya, betul, saya setuju. Ya kan? Ya makanya hukum yang paling tinggi adalah hukum sang pencipta, ya kan? Karena di akhir masanya, makanya kenapa harus ada kiamat, karena itu hukuman, karena sudah menghancurkan bumi, ya kan, menghancurkan secara sedikit demi sedikit menghancurkan bumi. Ya udah, sang pencipta pun akhirnya menciptakan hari akhir untuk hari pembalasan dan hari hukuman mereka gitu. Apakah memang tujuan di dunia itu adalah baik, ya udah lu masuk surga. Kalau misalnya tujuan lu buruk, ya udah masuk neraka, selesai. Ya kan? Ya itu Iya. pemikiran gua nih, terkait pemikiran gua ini ya memang sangat apa ya, random. Tapi menurut lu gimana? Pendapat lu, pendapat gua yang random ini? Ya, saya setuju ya, karena saya memiliki keyakinan yang sama ya. Maksudnya gini, memang, selain kelemahan fisik ya kan yang saya sebutkan tadi, manusia juga memiliki, kelemahan, mental gitu. Mental kita tuh, selain labil gitu kan, kita diciptakan apa ya, memiliki mental yang kondisinya sangat labil, kita juga diciptakan punya apa ya, bahasa Inggrisnya tuh free will gitu. Kita bebas, dengan akal sehat kita tuh kita bebas untuk melakukan apapun gitu kan. Eee, Manusia selalu menghadapi kondisi-kondisi kritis yang sering menjerumuskan dalam perbuatan noda dan dosa gitu. Manusia ditakdirkan dalam kondisi keluh kesah. Manusia juga ditakdirkan sebagai makhluk, dalam bahasa Arabnya itu khoto wanisian, tempat yang salah dan lupa. Hal ini mengindikasikan bahwa tidak ada manusia yang sempurna di dunia ini. Manusia seberapa pun kekuatan imannya akan tetap mengalami penurunan keimanan yang berakibat kesalahan dan dosa. Itulah salah satu apa ya, contoh kenapa kita selain punya kelemahan fisik, kita juga punya kelemahan mental. Itu contohnya. Dan ya karena free will itu tadi, kita punya apa ya, bebas pemikiran gitu kan, bebas keinginan. Apakah kita di hidup ini punya tujuan atau tidak, itu terserah kita gitu tuh. Ya kan, Ya, kalau ciptaan-ciptaan lain kan tujuannya ya udah apa ya, fiksasi ya bahasanya mungkin. Kayak yang Mas Rauf sebutkan, malaikat tujuannya untuk beribadah ya beribadah gitu kan, itu udah pasti gitu. Terus jin dan iblis dan sejenisnya apa, diciptakan untuk merusak ya merusak gitu. Nah, kalau kita diciptakan bebas dengan maksudnya dengan akal pemikiran yang bebas.
kita mau beragama boleh, kita mau tidak beragama juga boleh gitu. Kita mau berbuat baik boleh, tidak berbuat baik juga boleh. Sah-sah aja gitu. Cuman ya itu tadi apa ya, dengan ciptaan-ciptaan ini tentu ada tujuan akhirnya gitu, dan itulah pembalasannya, disebutnya hari akhir kan. Itulah disitulah kita apa ya, dinilai gitu, seperti nilai raport gitu. Apakah kita udah bagus nilainya atau tidak, ya udah itu dilihat dari situ gitu kan. Ya sejujurnya kita ngomongin kayak begini bukan kita sebagai orang yang agamis ya, tapi Enggak. secara logikal memang kayak begitu ya. Iya, Suatu hal yang buruk pasti akan buruk kemudian hari, sesuatu hal yang baik ya akan baik di kemudian hari. betul Contohnya betul. ya kayak lo menabung uang, ya nggak mungkin dong kalau misalkan lo nabungnya 500 setiap hari akan berhadiah 500 juga, kan nggak juga gitu, tapi akan berlipat ganda gitu kan. Begitupun ya Iya, keburukan lo yang lo lakuin hari ini ya mungkin akan berlipat ganda di keesokan harinya, ataupun misalkan dibalaskan secara 2 kali lipat, 3 kali lipat dan sebagainya, ya kan. Itu sesuai dengan ya efek domino dari sebuah kehidupan. Kalau lo nyusahin orang ya lo juga bakal disusahin gitu kan. iya, Makanya ada bahasa orang-orang zaman dulu adalah hukum karma yang berlaku dalam kehidupan. Ya, begitupun dengan janji Tuhan kita gitu ya. Kalau misalnya kita berlaku kebaikan ya tentu aja akan dibalas dengan kebaikan. Makanya ada dalam sebuah surat itu kan, makanya silakan kamu berlomba-lomba dalam kebaikan gitu. Jadi seperti itu ya, secara garis besarnya bahwa tujuan hidup manusia memang sudah tertulis, dan pun ketika memang manusia tidak beragama itu sudah dituliskan juga gitu. Karena ya itu tadi gitu, manusia diciptakan dengan kebebasan dan pola pikir, atau yang menciptakan sebuah pemberontakan dalam dirinya sendiri, atau pemberontakan di lingkungannya. Tapi dalam pemberontakan itu pasti akan ada yang setuju dan tidak setuju, ya kan. Itu adalah hak prerogatif dari setiap manusia yang menginginkan hal tersebut. Ya, kita ini kayaknya pembahasannya filsafat juga masuk. iya, Mengapa manusia bisa hidup, mengapa manusia ini, mengapa hidup itu seperti ini dan sebagainya, kan sebuah apa ya, pertanyaan-pertanyaan yang membingungkan dan harus kita selesaikan juga dengan jawaban itu sendiri. mm-mm, mm-mm. Ya kan, manusia kan secara kolektif juga apa ya, membentuk sistem moralitas ya. Jadi kita pun secara kolektif belajar mana yang menurut kita baik, mana yang menurut kita buruk. Makanya dengan adanya kelemahan-kelemahan ini yang udah kita sebut, ada juga konsekuensinya, yaitu dengan adanya kelemahan ini kita pun jadi bisa aware ya dengan situasinya yang seperti saya sebut, tentang moralitas. Kita jadi bisa menerima kritikan gitu, bahwa oh ini tidak baik, berarti jangan diikutin. Oh yang ini baik, berarti kita harus ikutin yang contoh-contohnya gitu, yang contoh yang baik sama contoh yang buruk. Ya, jadi ya dengan adanya kelemahan-kelemahan ini kita jadi bisa tahu mana yang bagus buat kita dan mana yang tidak gitu. Kalau seandainya kita tidak bisa apa ya, tidak ada pemikiran seperti ini, dalam artian kita anggaplah kita manusia yang tidak ada kelemahan sama sekali. Seberapa tinggi egoisnya manusia gitu tuh ya. Ya kan, tidak bisa melihat kekurangannya sama sekali. Nah, makanya dengan adanya kelemahan-kelemahan ini manusia bisa melihat dan mengukur diri sendiri mana yang menurut dia baik, mana menurut dia buruk gitu. Telah menariknya dari sisi manusia ya.
Iya, Tapi ada hal yang menarik, memang manusia adalah makhluk yang egois menurut gua. Ya terlepas dari peribahasa ada manusia yang baik dan ada yang manusia yang buruk, tapi semua manusia gue bilang egois terhadap pasti. dirinya sendiri, karena Pasti. memang manusia selalu ingin nyaman dan aman ya kan dalam kehidupannya sehari-harinya ya kan. Nah, contohnya aja eh, secara gamblang, misalkan contohnya seperti ini ya, di rumah gue mungkin bersih, tapi cara ngebersihinnya gimana? Dengan cara kita mengotori halaman orang lain bisa aja, dan orang lain pun melakukan hal tersebut gitu dan sebagainya. Tapi ya benar tadi ya, dengan adanya kelemahan manusia itu bisa belajar terkait apa sih yang harus mereka lakukan. Anggaplah seperti ini ya, kita nggak bisa tahu kalau misalkan manusia menggunakan motor, kemudian motor itu tanpa adanya klakson, tanpa adanya rem, tanpa ada kaca spion, manusia akan selalu berhati-hati, ya kan? Iya. Sih, kok manusia menggunakan kendaraan motor bisa ngebut? Karena ada rem, mereka bisa ngerem gitu kan, ngebut ngerem. Mm. Kalau misalkan manusia misalkan motor itu tidak ada rem, manusia tidak akan mau untuk ngebut gitu kan. Kalau misalkan ngebut mereka mati gitu kan, karena nggak ada yang bisa ngeberhentiin. Begitupun kalau misalkan eh, ketika mau nyelip gitu kan, muncullah adanya lampu sen, kemudian adanya kaca spion itu untuk melihat ke belakang gitu. Lampu sen untuk ngasih tanda bahwa oh dia mau ke kanan nih gitu kan. Ya walaupun memang ada teori ibu-ibu sen ke kanan beloknya ke kiri gitu ya. Teori yang sebenarnya bisa dipatahkan karena ibu-ibu selalu benar. Makanya manusia bisa dibilang adalah manusia makhluk kan yang egois gitu. Balik lagi ke situ. Ya itu, dari kelemahan itu kita selalu memiliki untuk mematahkan kelemahan itu adalah kesempurnaan, yaitu dari pola pikir kita. Itu ya, pola pikir sifat yang dimiliki oleh manusia, sedangkan yang lain itu nggak punya. Pola pikir dan perasaan sebenarnya, perasaan ya yang kita lewatin adalah perasaan. Manusia punya hati gitu, Iya. walaupun terkadang nggak punya hati juga sih, terkadang ya, kadang nggak punya hati, cuman memikirkan keuntungannya sendiri, akhirnya orang lain dibunuh dengan dalih pelecehan seksual gitu. Oke, suatu hal yang menarik terkait ngomongin manusia ya, kita sebagai manusia juga ngomongin diri kita sendiri, jadi sadar kan hal yang memang dibutuhkan oleh manusia itu sendiri. Oke, pembahasan tentang manusia mungkin cukup sampai di sini, karena kalau misalnya kita akan ngobrol-ngobrol lagi, ya pasti akan ngalur ngidul dan ujung-ujungnya kepada penembakan sana sini ya. Iya. Dan mungkin itu adalah inspirasinya kenapa hari ini kita bahas itu. Ya. Iya. Inspirasinya adalah si. Oke, thank you Mas Davo untuk ngobrol dan berbincang-bincang dalam podcast Secangkir Kopi pada episode kali. Mungkin di episode uh, kedepannya akan kita sering-sering lagi ngomongin tentang hal-hal yang seperti itu, ngomongin hal-hal yang paling berani lagi tanpa uh, apa ya, tanpa babi bu lah ya, atau tanpa pengistilahan bahwa sebenarnya adalah konsep kita ngomongin tentang polisi lawan polisi gitu sih. Oke, thank you. Terima kasih, selamat malam. Sampai berjumpa di episode Secangkir Kopi selanjutnya.